Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, tujuan hidup banyak orang adalah mencari ketenangan, mencari kenyamanan. Bahkan mereka mengorbankan kesehatannya demi uang. Setelah uang didapat, dia korbankan uang demi kesehatan. Untuk apa mereka mencari uang? Rata-rata tujuannya untuk bahagia, untuk hidup nyaman, untuk hidup tenang. Begitu mahalnya untuk bisa hidup nyaman, hidup tenang. Kita pun menyaksikan banyak teman-teman sekitar kita yang hidupnya resah, gelisah, cemas. Bahkan diantaranya sampai sulit untuk tidur. Bahkan konsumsi obat tidur meningkat di kalangan orang-orang perkotaan. Artinya apa? Orang mulai mencari obat untuk bisa hidup nyaman supaya hidup tenang. Tempo lalu saya pernah mendapati klien yang kesulitan untuk tidur. Saya sering mendapatkan itu. Bukan orang yang tidak taat agama, mereka tahu agama. Mereka tahu bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati tenang. Mereka biasa berzikir. Tapi kenapa kok tidurnya masih susah? Apa ayatnya yang salah? Akhirnya saya minta klien saya itu untuk berzikir lebih dalam, mengingat qada dan qadar Allah, untuk pasrah terhadap takdir Allah. Apa yang terjadi ketika klien saya itu mencapai pada titik pasrah? Justru bisa mengalami peningkatan kualitas tidur di malam harinya. Mengingat Allah hati akan tenang. Tapi kalau kita mengingatnya hanya di level verbal, di level bibir saja, tidak yakin akan ketentuan Allah, tidak yakin akan takdir Allah, hati kita akan tetap cemas. Makanya kita sering melihat ada orang yang begitu menyesali masa lalunya, mengeluhkan hari ininya, dan mencemaskan masa depannya. Dia tidak bisa menikmati hidup. Untuk bisa hidup nyaman, hidup tenang, kuncinya ada 3. Pertama, berhubungan dengan masa lalu, dia tobat dari masa lalu, dia ridho memaafkan masa lalu. Orang yang masih menyesali masa lalunya, masih ada dendam dengan masa lalunya, dia tidak akan bisa hidup tenang. Yang kedua, orang yang bersyukur dengan hari ininya. Ketika dia bisa menikmati hari ini, menikmati tubuh, potensi fikir, bisa menikmati apa yang ada, kemudian disyukuri, digandakan, maka dia melejit potensinya. Maka dia termasuk orang yang bersyukur dengan hari ini. Yang ketiga, orang yang ikhlas dengan masa depannya. Maka niat itu harus ikhlas. Ke depan apa yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah saja. Orang yang tidak ikhlas karena Allah, hatinya akan diserang oleh kecemasan. Rasa pamrih telah membuatnya tidak bisa tenang. Jadi kuncinya untuk bisa hidup tenang, nyaman, dan damai ada 3. Yang pertama, ridho dengan masa lalu. Yang kedua, bersyukur dengan hari ini, menggandakan rasa syukur itu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Dan yang ketiga, ikhlas menghadapi masa depan. Saya sedikit membedakan antara ridho dengan ikhlas. Ridho itu berhubungan dengan masa lalu, ikhlas berhubungan dengan masa depan. Ridho berhubungan dengan apa yang sudah kita terima, sementara ikhlas berhubungan dengan apa yang sudah dan akan kita berikan. Jadi orang yang tidak bisa ridho, tidak bisa ikhlas, ditambah lagi tidak mensyukuri apa yang ada sekarang, maka hidupnya seberapa tinggi jabatannya, seberapa banyak hartanya, bahkan seberapa banyak kuantitas ibadahnya, dia tetap akan diserang oleh perasaan cemas. Hidupnya tidak tenang, bahkan konsumsi obat tidur. Mari kita jaga fisik, hati, pikir kita untuk meningkatkan kualitas ridho kita. Bisa jadi ada masa lalu yang belum kita berdamai, meningkatkan rasa syukur kita hari ini, dan meningkatkan keikhlasan pada apa-apa yang akan kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.